Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan perdana kita talkshow di OMG, obrolan mahasiswa gaul. Di sini saya sebagai host, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sohihul Hasanah, mahasiswa komunikasi penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati. Kemudian di acara OMG ini kami mendatangkan dua narasumber, yaitu narasumber yang pertama ada Kang Sahrul dan narasumber yang kedua ada Teh Taki. Saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama yaitu Kang Sahrul. Sedikit biodata yang kami dapatkan dan akan kami perkenalkan. Pertama adalah Kang Sahrul bernama panjang Sahrul Adi Miharja. Tempat tanggal lahir di Garut tanggal 13 November tahun 2000. Alamat sekarang tinggal di Garut dan alumni SDN Cimuncang 04, SMP Islam Al-Jauhari, Madrasah Aliyah Al-Jauhari. Kemudian beliau mempunyai banyak sekali pengalaman, diantaranya pengalaman organisasi sebagai Ketua OSIS SMP Islam Al-Jauhari, kemudian Ketua OSIS MA Al-Jauhari. Kemudian organisasi yang aktif saat ini adalah sebagai Ketua Umum UKS Wasdai, kemudian pengurus komunitas Lebah. Sekarang ini statusnya adalah mahasiswa komunikasi penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Teh Taki. Nama panjang Teh Taki adalah Takia Hafial Ilma, tempat tanggal lahir Jakarta 4 November 2001. Tempat sekarang tinggal di Cikarang Pusat. Alumni SDN Pasir Sari 04, SMP Muhammadiyah 1 Klaten, kemudian di SMAN Cikarang Pusat. Pengalaman organisasi sebagai anggota Hizbul Waton Muhammadiyah Cabang Klaten. Kemudian saat ini sebagai organisasinya adalah anggota karya film Free Film Production, yaitu di UIN Sunan Gunung Jati juga. Dan sekarang statusnya adalah mahasiswa komunikasi penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati. Sekian sedikit perkenalan dari narasumber kita. Langsung aja kita akan bahas tuntas tentang antara pacaran dan ta'arufan. Sekarang ini langsung ke narasumber kita karena kita pertanyaannya akan kita random ya ke Kang Sahrul juga ke Teh Taki. Kita akan random pertanyaan. Banyak sekali sekarang ini lagi musimnya uwu-uwu gitu kan di sosial media gitu. Kita langsung aja tanya ke narasumber kita yang cantik ini, Teh Taki. Teh Taki, sebenarnya apa sih pengertian pacaran itu, Teh? Ya, oke. Jadi terima kasih sebelumnya kepada host ya. Jadi pengertian dari pacaran sendiri itu, pacaran itu merupakan suatu proses perkenalan di antara dua lawan jenis manusia. Ini tuh merupakan proses pencarian kecocokan di mana tuh sebelum menuju kehidupan berkeluarga yang lebih dikenal dengan pernikahan. Nah, terus di dalam pacaran ini, dalam konteks pacaran ini ya, Sohihul, ada aktivitas yang disebut dengan kencan atau ngedate. Jadi mereka tuh punya waktu untuk jalan berdua gitu. Nah, yang nggak terencana gitu disebut dengan kencan buta gitu. Jadi kayak nggak direncanain nih kita bakal mau jalan gitu. Nah, terus abis itu dari tradisi pacaran sendiri, jadi pacaran tuh memiliki variasi di dalam dalam ngejalaninnya gitu. Jadi setiap beda-beda pasangan tuh pasti beda-beda cara berpacarannya mereka gitu. Jadi dimulai dari proses pendekatan mereka, terus pengenalan pribadi satu sama lain, sampai pada akhirnya tuh mereka
menjalani hubungan afeksi di mana mereka tuh mendapatkan perhatian satu sama lain yang eksklusif gitu. Eksklusif di sini tuh nggak lebih ke yang lain, nggak kemana-mana gitu ya. Jadi tapi antara mereka berdua aja gitu, perhatian antara mereka berdua si pasangan ini gitu. Nah terus Saling pembedaan tradisi menimbulkan dalam kayak pacaran. semangat gitu ya. Nah iya betul banget tuh Ihul. Jadi kayak sebagai penyemangat kita sebagai pasangannya dia misal ya gitu. Jadi berdasarkan tradisi pacaran sekarang tuh sebuah hubungan itu dikatakan pacaran semisal kita tuh udah ngejalin hubungan cinta kasih di mana aku dengan si pasangan itu tuh sama-sama punya rasa sayang gitu kan. Jadi menurut dan menurut KBBI juga pacar itu adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih gitu. Berpacaran tuh nggak mesti gimana ya, nggak mesti bercinta, cuman pacaran tuh harus ada rasa sayangnya masing-masing gitu. Hukum Islam tuh kan indah ya sebenarnya, mengindahkan kita. Jadi kayak sebenarnya itu mempermudah kita gitu kan. Tapi sebenarnya supaya orang lain tuh tahu, teman-teman kita yang sedang menonton nantinya tahu apa sih gimana sih hukumnya gitu dalam Islam teh. Ya, jadi pada dasarnya tuh segala macam muamalah ya itu tuh dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya gitu ya. Begitu pula dengan konteks si pacaran ini gitu. Jadi menurut Nahdlatul Ulama, jadi pada dasarnya tuh pacaran tuh sebagai bentuk sosialisasi yang dibolehkan selama tidak menjurus pada tindakan yang jelas-jelas dilarang oleh syara gitu. Misal melanggar aturan lah gitu. Nah, pacaran yang dilarang itu tuh maksudnya pacaran yang dapat mendekatkan para pelakunya si pacaran ini melakukan perzinahan gitu. Terus ada juga di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang menerangkan tuh artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu tuh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk gitu. Nah, dari sini tuh sangat sinkron sekali dengan hadis Rasulullah SAW yang seolah-olah menjelaskan si model tindakan yang dapat mendekatkan seseorang dalam perzinahan, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Dia tuh berkata, jangan sekali-kali seorang laki-laki itu berkhawat dengan seorang perempuan kecuali dengan mahramnya gitu. Nah, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya gitu. Muttafaq alaihi, Rasulullah SAW secara tidak langsung telah memberikan rambu-rambu kepada umatnya mengenai model hubungan laki-laki dan perempuan yang terlarang gitu. Pelarangan itu tuh demi menghindarkan seseorang terjerumus ke dalam perzinahan, karena pada umumnya perzinahan itu bermula dari suatu yang berduaan gitu kan. Jadi kayak nggak ada orang yang ngawasin gitu. Nah, dasar hukum, karena itu jadi itulah dasar hukum yang melarangnya si pacaran ini, jika yang dimaksud dengan pacaran itu adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan gitu. Iya, betul banget. Seperti yang kita tahu kalau kita tuh ada berteman dengan lawan jenis ya, yang diantaranya yaitu tadi menjaga jarak. Kemudian nih buat Kang Sarul nih, setuju banget nggak sih sama Teh Taki gitu kan? Terus kayak gimana sih solusi bagi yang berpacaran gitu Kang? Mohon pencerahan gitu Kang. Ya, menurut hemat saya tadi apa yang disampaikan oleh Teh Taki, saya juga setuju gitu. Pacaran itu manusiawi. Kita sebagai manusia biasa, laki-laki punya rasa cinta
ingin rasa suka ke perempuan, begitupun sebaliknya. Ini juga tertuang di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi ya pertama itu pacaran itu manusiawi. Tetapi di dalam Islam sendiri tidak mengenal istilah pacaran gitu. Tetapi pacaran itu fakta sosial. Kita tidak bisa melepaskan begitu saja. Meskipun di Islam tidak dikenal dengan istilah pacaran, tapi ini udah menjadi fakta sosial gitu. Cuman sebagian besar tadi yang disampaikan saya sendiri setuju. Mungkin pacaran karena tujuannya juga perkenalan, sebelum tahap ke pernikahan juga itu manusiawi lah. Jadi sementara sampai di sini saya sendiri memperbolehkan dengan syarat tadi dan rambu-rambu tadi. Tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan yang nantinya berujung ke perzinahan. Kalau sudah offset, bablas, ya semua sepakat pacaran itu haram kalau sampai begitu. Cuma kalau kita bisa menjaga jarak, istilahnya tadi kata Sohihul, ya saya sendiri bolehlah gitu pacaran. Gitu. Terus Kang Sahrul nih, kan ngomongin pacaran nih ya. Kalau pacaran tuh kayak bahasa gaul kita kan, pacaran gitu, jadian kita udah punya pacar gitu kan. Terus kita kan sebenarnya kan kayak nggak ada gitu kan dalam Islam. Terus dalam Islam tuh adanya yang namanya ta'aruf gitu kan, ta'aruf. Kang Sahrul nih, ta'aruf itu bisa dikatakan pacaran Islami nggak sih? Jadi ta'aruf gitu kan, pengertian ta'aruf itu apa gitu kan, banyak yang kayak kurang tahu gitu. Jadi banyak orang yang kayak nanyain apakah ta'aruf itu pacaran Islami gitu kan. Mohon jawaban dari Kang Sahrul. Menurut saya pribadi, kalau ta'aruf disebut pacaran Islami, sedikit agak risih dan keberatan juga sih. Jadi istilahnya, apa kata ta'aruf itu jadikan kedok istilahnya. Jadi pacaran dibungkus dengan yang namanya ta'arufan atau disebut pacaran syar'i. Menurut saya, ya diri saya pribadi agak risih. Jadi kita tentukan aja, karena mau diakui atau tidak, yang namanya pacaran cenderung negatif ya, cenderung negatif, cenderung berbenturan. Sedangkan kalau ta'aruf istilahnya mencari aman gitu. Cuma yang pertama harus kita pahami pengertian ta'aruf itu apa. Jadi sesuai rujukan yang saya pelajari, ta'aruf itu terbagi dua. Ada pengertian ta'aruf secara global, menyeluruh, secara umum, general, atau ta'aruf secara khusus. Nah, yang pertama ta'aruf secara umum itu dijelaskan oleh Allah juga dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Jadi secara tidak langsung ta'aruf itu memang diperintahkan oleh Allah. Cuma itu ta'aruf secara general, secara umum. Nah, mungkin yang lebih sesuai dengan tema yang kita bahas ini ta'aruf secara khusus, yaitu relasi dua hati sehidup semati, yang mana tujuannya nanti itu sudah mendekati ke pernikahan kalau ta'aruf di sini. Jadi karena Rasul juga memerintahkan jika kita ingin menikah, maka kita harus mengetahui karakteristik yang akan dijadikan pasangan kita. Misalkan di dalam hadis itu tungkahul mar'atu li arba'in, nikahilah perempuan dengan 4 kriteria. Yang pertama misalkan dilihat dari hartanya. Jadi nggak salah kalau laki-laki mencari yang kaya karena diperintahkan oleh Rasul. Kemudian diperintahkan mencari wajahnya yang cantik, yang nggak salah laki-laki mencari yang cantik. Kemudian mencari keturunan, ini keturunannya rajin ibadah atau haram jadah, ini keluarganya taat atau ahli maksiat. Kemudian yang terakhir cari dari segi agamanya, dia solehah dan sebagainya.
Jadi ta'aruf itu tujuannya ke sana karena asal kata di ta'aruf juga itu aropa, yaitu untuk mengenal. Itu mungkin. Wah, sebenarnya emang Islam itu emang mempermudah banget gitu kan, supaya kita tuh nggak terlalu sibuk mikirin dunia gitu kan. Jadi kayak ya udahlah ta'aruf langsung gitu kan, menuju ke jenjang yang serius, ke pernikahan gitu. Untuk keduanya nih, buat Kang Sahrul sama Teh Taki nih, kan karena cinta, sejatinya cinta itu kan manusiawi ya, suka sama orang itu manusiawi, kayak ya manusiawi lah, ada di diri manusia gitu kan. Terus supaya nih kita nggak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya cinta, gimana sih supaya kita tuh terhindar gitu? Apa yang harus kita lakuin gitu? Uh, Mungkin lebih dulu ke Teh Taki, silakan. Terima kasih kepada Sohibul. Jadi gimana caranya biar kita mohon maaf tadi gimana pertanyaannya? Pertanyaan gini, kayak gimana sih cara kita tuh biar terhindar dari hal-hal yang nggak diinginkan karena adanya cinta yang manusiawi di dalam diri manusia gitu. Nah, oke. Gimana caranya biar kita terhindar ya? Jadi anak itu kan istilahnya anak itu kan dari dapat pelajaran dasar itu kan dari ruang lingkup keluarga ya. Jadi harus dipastikan si orang tua ini tuh bisa memberikan pengertian yang baik kepada si anaknya perihal tentang pacaran ini gitu. Jadi dia si orang tua tuh membantu anaknya ngejelasin kayak pacaran tuh sekarang tuh yang sehat-sehat aja gitu, walaupun tidak semua pacaran tuh baik gitu ya. Jadi yang penting mah pacaran yang nggak ngerugiin kamu gitu. Nah terus abis itu karena pacaran juga sebenarnya tuh antara boleh dan tidak boleh masih diambang batas ya, karena kan banyak yang setuju, banyak yang enggak gitu. Nah jadi menurut aku sih lebih baiknya mah ta'aruf gitu. Nah dari si ta'arufnya sendiri, keluarga juga harus ngasih tahu nih gimana hal apa yang harus kita milikin dengan mau bertaaruf ini, yaitu yang pertama rasa hormat gitu. Jadi biar kita bisa menghormati si calon suami kalau misalnya aku kan, karena aku perempuan. Terus abis itu rasa saling menghargai satu sama lain gitu. Karena kan istilah kan ta'aruf itu kan dari orang yang nggak kenal, dan kalau nggak salah tuh minimal 3 kali ketemu gitu, ya kan? Bener nggak? Bener nggak nih, kawan-kawan? Kalau aku sih kita tuh kalau jumpa sama orang tuh kalau yang pertama tuh kayak dibolehin gitu natap orang karena di jalan gitu ya. Tapi kalau yang selanjutnya emang dilarang gitu, jangan sengaja natap orang gitu. Itu sih. Iya, pokoknya ya yang kayak gitu. Nah, terus habis itu juga adanya kepercayaan satu sama lain sama si pasangan sendiri gitu. Karena gimana pun juga kalau misalkan kita nggak percaya sama pasangan kita, ya gimana kita mau berbagi rasa kasih sayang kita gitu. Terus habis itu ada juga kejujuran, terus habis itu saling ngerti satu sama lain gitu. Jadi si faktor-faktor ini tuh diterapkan oleh mereka-mereka yang ingin melakukan apa ya, kayak ta'aruf gitu kan. Terus kayak pasangan yang baik itu tuh mereka yang menerima anaknya si orang tua tuh apa adanya, atau menerima kita apa adanya gitu kan. Pokoknya itu sih dari aku. Oke, terima kasih Teh Taki. Kalau Kang Sahrul gimana nih? Ada solusi tersendiri nggak sih? Apa kayak relation win-win solution gitu dari Kang Sahrul? Tadi kan kata Soyol juga cinta itu manusiawi. Ya, supaya lebih mudah kita bagi 3 tahapan. Ada pacaran, ada ta'arufan, ada pernikahan. Ya mungkin sebelum ta'aruf juga kan itu ta'aruf udah serius ya, udah mau ke jenjang pernikahan.
Ya mungkin pacaran juga tadi kan saya sendiri berpendapat boleh selama tidak melanggar aturan. Jadi tujuannya juga sebagai motivasi. Yang tadinya jarang ke kampus kan jadi rajin setelah punya pacar dan Benar. sebagainya gitu. Nah, cuma solusinya gini, kalau kata Taki juga tadi saya setuju. Misalkan lah gak perlu misalkan atau pacaran langsung ta'aruf langsung nikah itu lebih bagus, lebih baik, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ada istilah menjaga lebih baik daripada mengobati. Daripada sudah terjadi perjinahan yang hancur bukan hanya diri sendiri tapi keluarga juga, bahkan masyarakat pun terkena dampaknya. Cuma kalau misalkan nggak bisa solusi dari Taki tadi, misalkan kita tetaplah istilahnya karena terlalu cinta misalkan tapi belum serius juga, misalkan pacaran terus kemudian serius lagi dengan ta'arufan nanti perjanjian pernikahan. Solusi yang terbaik menurut saya sesuai rujukan yang saya tonton juga ya LDR. Jadi relasi dua hati sehidup semati cuma terjaga ataupun terhalang oleh jarak. Itu solusi terbaik mungkin kalau kita istilahnya kekeh. Sohiwa kekeh ingin pacaran gitu. Jadi Jadi solusi kayak terbaik emang itu. batasan Jadi gitu ya. jaga jarak, ya tetap batasan. Tapi kayak kalau misalnya lewat sosial media, Kang Sarul bisa tuh video call, nanti kayak ngeliatin aurat gitu. Gimana tuh Kang Sarul? Nggak boleh kan ya? Nah, ya gak boleh tetap karena kita belum Ya, halal. Cuma walaupun tidak kalau menyentuh soal gitu. iya, walaupun sosial media ya nggak menyentuh istilahnya. Cuma itu kembali ke pribadi masing-masing ya menurut saya. Kalau Ya udah bener itu banget mah sih. ketika si pria nyuruh kenapa si wanitanya juga mau. Iya. Jadi sama-sama ininya itu mah. Cuma menurut saya itu terjadi kesalahan di pribadinya masing-masing. Ya harus Mungkin kita jaga-jaga ya. ya harus pintar. Kurang dasar agama mungkin juga. Jadi soal itu emang susah sih kalau udah ini mah. Cuma ya tadi solusi terbaik ya LDR sementara. Oke, terima kasih jawabannya soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kayaknya eh, udah di kepala nih pengen dikeluarin nih pengen tanya udah terjawab oleh ke Teh Taki dan Kang Sahrul dengan masing-masing solusinya yang kita sendiri bisa lah ya setelah ini lebih hati-hati, lebih waspada dengan relationship kita. Oke, Teh Taki dan Kang Sarul, gimana sekarang nih kita udah bahas nih pacaran kan solusinya ta'aruf aja nih, ta'aruf jebret langsung ke arah pernikahan yang serius. Terus ini ta'aruf itu sebenarnya ada kayak tahapan step by step gitu nggak sih buat Kang Sarul, mohon dijelasin gitu. Ya ada tahapan-tahapannya ta'aruf juga, nggak bisa asal-asalan gitu kita cinta ta'aruf main jebret nikah, nggak bisa ujug-ujug gitu juga. Ya minimal setidaknya Ya, ada 4 tahapan di dalam ta'aruf menuju pernikahan ini. Yang pertama itu ru'yah, artinya melihat. Mungkin kan kalau saran dari Taki misalkan ta'aruf langsung nikah kan jarang ketemunya, misalkan pertemuan pertama melihat wajahnya gimana, takutnya apalagi salah nikah kita, tadinya dikira cewek malah cowok kan berabe juga gitu. Nah udah tahapan pertama ru'yah melihat, kemudian tahap selanjutnya khitbah, di kita itu dikenal dengan lamaran. Nah ini udah hampir 90% menikah kalau udah dikhitbah. Kemudian kalau si wanita itu udah dikhitbah oleh seorang laki, nggak boleh dikhitbah oleh orang lain gitu. Jadi udah ada ikatan itu. Kalau udah khitbah, udah lamaran.
Kemudian tahapan yang ketiga itu ada milkah, artinya memiliki. Nah ini ditandai dengan apa? Dengan akad nikah. Nah baru ini udah halal kalau udah akad nikah, makanya milkah udah dimiliki. Jadi si perempuan udah dimiliki oleh laki-laki, si laki-laki udah dimiliki oleh perempuan. Kemudian yang terakhir itu ada dukhlah. Dukhlah itu artinya masuk. Ya, itulah bertempur di atas kasur, maka sempurnalah pasangan suami istri gitu. Jadi setidaknya ada 4 tahapan. Yang pertama ru'yah, yang kedua khitbah, yang ketiga milkah, yang keempat dukhlah. Mungkin kurang lebih segitu tahapan ta'aruf menuju pernikahan. Wah, Nantinya begitu. mudah-mudahan menjadi keluarga yang samara. Kalau orang lain nyebutnya samawa, kalau saya sendiri samara ya. Sakinah, mawadah, warohmah. Gitu. Tetap singkatannya. Oh, biar kayak ini ya, anti mainstream gitu. Oke, terima kasih. Kayaknya udah terjawab ya jawaban dari teman-teman semua yang kayak boleh nggak pacaran. Jadi kayak ya emang dari diri kita sendiri ya, kita menghindari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita demi kebaikan kita juga gitu. Udah dikasih jalan pintas yang udah diurutin gitu, kayak tadi yang dijelasin Kang Sarul juga ada tahapannya gitu kan. Terus sama Teh Taki juga dijelasin cara-cara supaya terhindarnya gitu kan. Cukup sekian obrolan kita malam ini. Karena udah lumayan larut, kita akan sudahi pertemuan ini di obrolan mahasiswa gaul. Nanti kita akan lanjutkan, insya Allah misalnya ada pertemuan lagi, kita akan bahas hal-hal yang lain. Cukup sekian pertemuan kita di obrolan mahasiswa gaul. Terima kasih sekali lagi kepada Teh Taki dan Kang Sahrul. Semoga ilmu yang dibagikan kepada kita semua bermanfaat dan dapat dijadikan acuan nanti ke depannya. Saya sendiri dari moderator sekaligus host di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Kalau kata teman kita Rehan, kalau kesalahan itu milik syaiton, jadi bukan salah kita. Jadi sekian apa yang kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.